Shalom, damai di hati. Senang lagi boleh berjumpa bersama Bapak Ibu di program Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari yang keempat bulan Januari 2023. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kita di saat ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun pedoman kita dalam kita menjalani seluruh tugas tanggung jawab kami. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berterima kasih mengucap syukur atas segala berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari yang keempat di bulan yang pertama di tahun 2023. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ada berbagai macam berkat yang kami nikmati. Dan di hari yang keempat ini, kami kembali akan menyambut semua berkat-Mu yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Tapi sebelumnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pengoreksi hidup kami, sebagai penuntun hidup kami, sebagai pedoman kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan untuk kami tetap terus berkarya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena kami sadar, kami tahu bahwa dosa yang kami lakukan menjadi penghalang kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa, sumber pengampunan, dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan ada beberapa ayat menjadi perenungan kita dalam Yehezkiel pasal 36, 29 hingga ayatnya yang ke-30. Jadi 2 ayat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ini. Ada dalam ayat 29 dan 30 menjadi perenungan kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tema perenungan kita di saat ini, Allah menjamin kesejahteraan orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semua orang ingin hidup sejahtera. Maka tidak heran orang-orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan. Apa saja dibuatnya, asalkan kehidupan yang sejahtera dialami walaupun harus mengingkari imannya dan mengikuti keinginan diri sendiri. Saudaraku, sejahtera arti aman, sentosa, makmur, senang, dan juga tentram. Sejahtera secara lahir dan batin, ekonomi dan rohani. Saudaraku, bagi orang Kristen, hidup sejahtera berarti hidup dalam ketaatan dan kesucian di dalam Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Hidup sejahtera tentu ya tidak selalu berhubungan dengan materi, tetapi mencakup hal-hal yang sangat luas seperti kesehatan jiwa, fisik, dan kesejahteraan sosial. Ya, relasi dengan sesama manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan di saat ini menyatakan bahwa setelah bangsa Israel dipulihkan dan disucikan dari segala dosa kenajisan, maka mereka akan menikmati kehidupan yang sejahtera. Mereka akan menikmati kelimpahan dari segala sesuatu yang baik. Luar biasa saudara. Berkat Tuhan mereka nikmati yakni keselamatan, ekonomi,
Firman-Nya, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Saudaraku, mereka diampuni dan berdamai dengan Tuhan. Akibatnya, mereka menikmati berkat kesuburan. Gandum bertumbuh sehingga umat tidak kelaparan lagi. Demikian juga saudara, pepohonan dan hasil ladang diberkati sehingga mereka tidak lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Hidup diberkati ketika Tuhan memulihkan mereka. Saudaraku, ini memperlihatkan betapa Allah memberikan jaminan bagi bangsa Israel untuk hidup dalam kesejahteraannya. Sebagai keluarga Kristen, kesejahteraan hidup menjadi kerinduan setiap keluarga untuk mendapatkan dan menikmatinya. Dan kita saudara percaya Tuhan menjamin orang percaya untuk menikmati kesejahteraan asalkan dalam hidupnya hanya mengandalkannya. Dalam bekerja, berkarya, dan belajar, kita harus melibatkan Tuhan, mengandalkannya dan menaruh harapan kepada Dia. Saudaraku, selama kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, Ia akan menambahkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Apa yang tak mampu gereja lakukan, akan Dia lakukan. Apa yang tak mampu kita peroleh dan raih, Tuhan sediakan. Luar biasa saudara. Tuhan menjamin hidup orang percaya dengan kesejahteraan dan keselamatannya, dengan memberkati usaha, kerja, dan pelayanan. Asalkan tetap hidup kudus dan taat padanya. Tetap terus berpegang kepada Tuhan. Yakinlah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah kesempatan yang indah di saat ini. Kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kami hidup taat setia berjalan dengan-Mu, maka Tuhan pasti akan meluruskan jalan hidup kami. Tuhan pasti akan memampukan kami melewati setiap pergumulan tantangan hidup, dan bahkan yang menjadi idaman setiap manusia, yakni kesejahteraan, dapat kami nikmati. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk itu Tuhan campur tangan selalu dalam kehidupan kami semua, pemirsa renungan harian, keluarga, di dalamnya jemaat Gemi Maranatha Paselatan, semua yang boleh menyaksikan program ini diberkati Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, tugas tanggung jawab profesi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami sehingga kami boleh menjalankan semua tanggung jawab kami, hanya tetap terus bersyukur kepada Tuhan, meyakini bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kami dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan kehidupan jemaat-Mu, Engkau perlengkapi kebutuhan jemaat-Mu, sehingga apa yang diperlukan dalam kehidupan mereka, baik ekonomi maupun juga apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi itu semua. Terima kasih banyak Tuhan. Selalu Engkau tumbuhkan iman jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, pribadi, keluarga yang ada. Sehingga melalui kehidupan pribadi dan keluarga kami dapat menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam masalah kehidupan, maupun juga dalam keadaan sakit. Yang mungkin saat ini dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah masing-masing. Bahkan yang mungkin saat ini mengikuti program RHK di tempat tidur, di kamar mereka. Tuhan, mereka sangat membutuhkan jamahan tangan kasih-Mu. Kami berdoa, sudilah kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka. Apa yang mereka butuhkan, perlukan untuk kesembuhan mereka, proses kesehatan mereka, pemulihan mereka.
Tuhan yang akan turut campur tangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anggota jemaat-Mu yang saat ini bersyukur, bersuka cita atas segala kesuksesan yang boleh mereka raih. Sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan, maupun juga mereka boleh dianugerahkan usia pernikahan, usia pribadi. Perlengkapi sukacita mereka dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan. Untuk terus mereka nikmati di hari-hari hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua perangkat pelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, diaken, penatua Bipra, bahkan juga motivator kolom, KPPJ, penasehat, badan pekerja majelis jemaat, diberkati Tuhan. Kelompok pelayanan lansia, Tuhan memberkati. Panji Yosua, bahkan kostor, pegawai gereja, para pendeta di dalamnya. Mampukan kami bergandeng tangan, berjalan bersama untuk melayani Tuhan. Sehingga melalui pelayanan ini boleh menjadi kepujian hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati badan pekerja majelis Jemaat Gemi Maranatha Paselatan yang bertugas untuk mengatur organisasi gereja-Mu ini. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara sampai anggota yang diketuai oleh yang kekasih pendeta Ibu Silvana, Lili Marlen, Tuai dan Nyonya Kauning, diberkati semua dalam pemberian diri mereka. Dalamnya juga Tuhan selalu campur tangan di balik program renungan harian keluarga ini. Ada tim multimedia Gemim yang berperan aktif. Tuhan memberkati, campur tangan dalam kehidupan kami. Beri sehat, beri kuat, sehingga pemberian diri kami dalam pelayanan melalui channel YouTube ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami. Dari tingkat pusat, bahkan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, yang ada di Kelurahan Paselatan 1, Paselatan 2, Kepala-Kepala Lingkungan, Weteng, bahkan semua jajaran pemerintahan yang ada. Diberkati kehidupan mereka, anggota jemaat-Mu yang terlibat dalam pemerintahan, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan emban dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang tahun 2023 ini, kami taruh serahkan dan pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan tetap terus bersama dengan kami, berjalan, menyertai, memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga kita di saat ini, dan saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita like, komen, subscribe, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang tentunya menyajikan, menyiarkan program-program renungan yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan pribadi dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Shalom Deo Gloria.